guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan aku di YouTube channel Rina Sari. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya ke teman-teman kalian. Jadi kali ini aku mau bahas soal usaha bisnis bako ya, dimana menurut aku ini benar-benar ngebantu aku di bidang ekonomi, kebutuhan sehari-hari, kemudian aku ngerasa selalu ada uang gitu setiap harinya kalau misalkan aku punya warung sembako gitu. Walaupun memang harus agak sedikit pusing gitu untuk berbagi kebutuhan dan kebutuhan warung gitu. Jadi untuk teman-teman ya, dengerin terus video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, jangan di skip ya videonya. Dan untuk teman-teman yang baru selesai kontrak dari perusahaan atau nggak punya kerjaan, untuk ibu-ibu juga sebenarnya video ini aku tunjukkan. Untuk muda-mudi yang atau yang baru menikah atau yang gimana ya bahasanya, punya anak kecil gitu ya, tapi takut anaknya ditinggal di rumah tapi pengen kerja gini. Jadi aku lebih menyarankan ke warung sembako, karena warung sembako itu sifatnya kan ya dibutuhkan setiap hari, dan semua orang juga pasti butuhnya kebutuhan pokok, sementara warung sembako kan menyediakan kebutuhan pokok. Nah di setiap hari itu kan pasti muter, jadi aku menyarankan untuk kalian ya usaha di bidang warung sembako. Nah yang pertama, kalau misalkan kalian mau usaha itu, yang pertama itu harus ngebuang rasa malu dan rasa malas. Karena kalau misalkan kalian ngerasa malu, itu sulit banget ya yang namanya ngebangun rasa semangat gitu. Yang ada kalau misalkan kalian malu terus rasanya males gitu. Jadi buang dulu rasa malu sama rasa malesnya. Walaupun misalkan teman kalian kerja gitu ya, kerja di PT yang gajinya gede, terus teman kalian ada yang kerja kantoran gitu ya, pokoknya hidup kalian dan hidup dia itu beda, jangan disamakan, jalan hidup kalian itu beda. Dan intinya kalau misalkan kalian mau usaha di warung sembako itu, buang rasa malu dan rasa malesnya dulu. Nah yang kedua, kalian harus belajar mengendalikan uang. Dimana kalau misalkan kalian yang namanya perempuan itu kan, kalau misalkan ngelihat Shopee atau misalkan ngelihat TikTok Shop atau ngelihat yang lainnya gitu ya, kayak belanja online gitu, itu kalau menurut aku agak sedikit sisihkan gitu. Karena memang ya yang bikin agak sedikit aku berkurang uangnya itu, yang bikin aku nggak punya uang itu belanja yang tidak aku butuhkan, sementara yang aku butuhkan malah aku kesampingkan. Jadi berusaha mengendalikan uang itu berusaha mengendalikan nafsu belanja kalian gitu. Jadi puasa dulu lah gitu untuk beberapa tahun gitu, biar kalian bisa metik hasilnya dari puasa itu, puasa mengendalikan uang itu. Nah yang namanya usaha itu pasti dimulai dari hal terkecil ya. Hal terkecilnya apa sih? Misalkan ya kalian belum mampu untuk buka usaha besar atau buka usaha yang kayak warung sembako yang langsung keluar modal hari itu juga gede gitu, enggak. Jadi kalau misalkan kalian punya modalnya kecil atau sedikit, kalian bisa buka usaha yang namanya usaha kayak bikin es itu ya, kayak es teh jus, es nutrisari atau es yang lainnya gitu. Kalian bisa gitu ya bikin pop es di rumah kalian, di depan rumah sekalian jaga anak gitu. Bisa sambil untuk jualan sosis juga, sosis bakar, sosis goreng, itu bisa ya. Jadi kan kalau misalkan kita usaha yang mulai hal terkecil itu kan nanti kita udah belajar dari hal kecil, jadi kita tahu nih kalau untuk melangkah ke usaha besarnya tuh kayak gimana, karena kita udah latihan dari hal yang terkecil. Nah itu kalau menurut aku
kita mulai hal yang terkecil dulu sebelum kita mulai ke yang hal besar dulu. Jadi usaha yang besar itu harus dimulai dari hal terkecil. Dan jangan salah ya, jualan es yang diseduh itu ya, yang dijual 1000-an atau 2000, sekarang udah naik 2000. Ada yang masih 1000 juga, itu sebenarnya gede loh ya, untungnya nggak main-main juga. Sementara harga untuk airnya kan kalau misalkan isi ulang itu kan 5000, itu kalian bisa isi 2 hari 3 hari gitu kan. Jadi kalian dapat untungnya juga lumayan daripada kalian harus nyogok gitu ya ke perusahaan berjuta-juta, berpuluh-puluh juta gitu, tapi akhirnya cuman kontrak 6 bulan. Kalau menurut aku, kalau kalian ada modal, mending usaha sembako, karena udah kelihatan hasilnya, karena kalian juga tahu muter uangnya jelas juga, ya kan? Nah, kalau misalkan udah dari hal yang terkecil, kalian ke tahap yang besar ya. Jadi dari hal kecil kalian ke tahap tuh naik tingkat 1. Misalkan mau nyetok untuk jajanan anak kecil. Nah, biasanya anak-anak kecil itu cepet banget sih yang namanya habis. Kalian taruh makanan anak kecil, terus kalau misalkan udah naik ke tahap tingkat 1, kalian naik lagi ke tingkat 1, dimana kalian nyediain kayak sabun gitu ya, kayak sabun cuci piring, kayak sabun deterjen gitu, karena deterjen sekarang harganya udah murah, ada yang gope-gopean gitu ya, satu dusnya itu harganya 48.000. Jadi kalian keuntungan kalau misalkan kalian ecer tetap di 500, itu untungnya bisa sampai 50 atau 60.000 ya, itu perhitungan aku. Jadi kalau misalkan kalian mau nyetok itu, kalau menurut aku, kalau untungnya belum nyampe gede-gede banget, kalian 100.000 itu di campur ya, kayak ada sabun apa ya, cuci piring atau sabun deterjen, rinso gitu ya, kebutuhan sabun-sabun lainnya. Nanti ya kalau misalkan kalian ada uang, masuk lagi ke tahap mie atau apa, nyetok lagi ya. Kalau menurut aku sih gitu, kalau misalkan kalian mau usaha kalian naik satu-satu gitu. Atau nah, untuk yang kelima, kalian ambil resiko. Nah, kalau misalkan kalian ambil resiko, jadi kalian tahu tuh nanti resikonya tuh, sisi baik buruknya tuh kayak gimana. Misalkan ya, ada sales yang masuk ke warung kalian, sementara warung kalian itu belum yang namanya besar. Kalian masih bisa tuh yang namanya kasih kayak kayu gitu, kayak tempat buat ngehalangin atau triplek gitu ya. Kalau di tempat aku sih masih banyak yang pakai triplek. Itu kalian bisa naruh gitu. Atau nyicil-nyicil barang elektronik juga bisa sebenarnya ya. Tapi kalau menurut aku mendingan lebih baik beli yang second. Karena sekarang juga banyak sih warung kelontong yang tutup karena usahanya gitu. Usahanya ada juga yang pindah ke tempat lain, atau yang gulung tikar juga banyak. Jadi kalian bisa beli kayak yang rak apa ya, rak jualannya, etalase jualannya biasanya dihargai murah kalau misalkan ke mereka mau pindah gitu, atau jualannya udah itu. Kalau menurut aku ya, pakai yang second aja dulu gitu. Jangan pakai yang gede, jangan yang baru-baru, karena yang gede, yang baru itu yang gede banget modalnya. Nah, kita kembali ke sales ya. Biasanya aku dapetin harga murah itu dari sales, tapi itu kalian bisa juga tuh yang namanya ambil dusan, ambil rencengan, atau misalkan mie itu satu dus tuh bisa yang namanya campur gitu. Jadi satu dus itu bisa 10-10. Kalau misalkan isinya 40 per dus, jadi kalian bisa campur ayam bawang, soto, kari, sama goreng. Jadi keunggulannya menurut aku dari sales itu, kita bisa menghemat waktu. Jadi kita nggak perlu capek-capek tuh udah ngedatengin tempat mereka, jadi biar mereka aja datang ke kita. Ada juga yang tempo 7 hari. Aku biasanya pakai tempo 7 hari kalau misalkan keuangan aku agak menipis. Jadi kalau misalkan rokok di warung aku mulai habis,
jajanan juga habis. Biasanya aku untuk rokok itu aku bayarnya cash. Untuk rokok aku bayarnya cash, dan untuk kejajanan aku bayarnya tempo 7 hari ya. Itu kalau misalkan tempo 7 hari, kalau makanan anak-anak itu gampang habis. Jadi aku beraniin ambil resiko di makanan. Tapi kalau di rokok, karena rokok itu memang laku tapi biayanya gede, jadi aku nggak berani di rokok. Aku cuma berani di makanan aja. Kadang juga di sabun aku ambil kalau misalkan memang benar-benar yang buat menuhin warung aja. Jadi untuk teman-teman ya yang keuangannya terbatas, yang keuangannya agak memburuk gitu ya, aku cuman menyarankan ke kalian yang punya anak kecil di rumah tapi nggak mau ninggalin anaknya gitu, kerja di PT, jadi karyawan atau kerja kantoran. Mereka juga yang namanya kerja sehari itu gajian sebulan, pasti ada rasa cepet banget uangnya habis ya, entah itu untuk listrik, entah itu untuk yang lain, untuk pampers, terus untuk susu. Nah kalau misalkan ngandelin dari suami aja, itu kalau menurut aku nggak cukup gitu. Sementara dipakainya kebutuhan sehari-hari itu dipakainya tiap hari muter gitu, dan kalian itu gajiannya hanya dari suami. Jadi kalau menurut aku bantulah suami kalian, capek nggak capek yang namanya usaha ngebantu suami, terus membela kebutuhan anak atau ngebela kebutuhan keluarga, itu juga sebenarnya bukan tugas suami aja gitu, itu juga tugas suami istri ya kalau menurut aku, karena kerja sama gitu. Jadi saat uang suami habis, kalian bisa ngasih uang kalian ke suami kalian untuk berangkat kerja, atau nggak punya uang bensin, kalian bisa ngebantu kok. Dan uang itu tuh yang aku rasain benar-benar sangat ngebantu, apalagi aku ya yang kerja kontrak habis gitu, mau masuk perusahaan juga susah karena umur aku ya yang udah lewatin batas. Jadi untuk ibu-ibu, untuk muda-mudi, jangan pernah takut bisnisnya gagal atau usahanya gagal di bidang sembako, karena kalau kalian nggak mulai itu kalian nggak akan tahu. Nah itu sih yang menurut aku. Dan mindset kalian tuh dimainkan ya, dimana kalian usaha itu untuk keluarga kalian, bukan untuk kalian. Keluarga kalian untuk mencukupi kebutuhan kalian juga, berusaha kerja sama suami gitu. Ya namanya suami pasti support kalian ya, gimana pun kalian pasti mereka akan support gitu untuk kebaikan kalian juga. Nah cukup sih, itu aja sih yang pemahaman aku ya. Jadi untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk bersyukur. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman.